Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 6. Meskipun agak ragu-ragu namun Jiteng pun melanjutkan langkahnya menuju ke rumah Ki Buyut di Lumban Kulon, saudara kembar Ki Buyut di Lumban Wetan, tetapi yang dianggap saudara tua justru karena ia lahir kemudian. Menurut kepercayaan orang-orang Lumban, saudara kembar yang tua akan lahir mengiringi saudaranya yang muda. Satu dua orang anak muda Lumban Kulon yang tertarik pada masalah itu pun mengikutinya pula, sehingga iring-iringan anak-anak muda itu menjadi semakin panjang. Tetapi ada pula di antara mereka yang tidak mengacuhkannya. Bahkan seorang anak muda yang berkulit kuning bergumam di antara kawan-kawannya. Jilitheng anak baik. Tetapi ia memang senang mencari pekerjaan. Ia ingin menolong kedua orang yang dikatakannya perantau itu, desis yang lain. Tetapi seorang anak muda yang gemuk pendek berkata, "Heh, kau tahu, kenapa Jilitheng bersusah payah tentang kedua orang itu? Ah kau tentu berprasangka aneh. Justru kau sendirilah yang selalu mengejar gadis-gadis," sahut kawannya yang berkulit kuning. "Bukankah kau akan mengatakan bahwa salah seorang dari kedua perantau itu seorang gadis?" Anak muda yang gemuk itu tertawa. Namun seorang kawannya lagi berkata, "Meskipun ia seorang gadis, tetapi dapat dibayangkan. Seorang gadis kurus, sakit-sakitan, kumal dan barangkali suka merengek-rengek." "Jangan menghina," potong kawannya. Namun anak-anak muda yang lain sempat pula tersenyum. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda itu masih berkelompok di mulut lorong, mereka mendengar derap seekor kuda. Dengan tergesa-gesa mereka menepi meskipun mereka belum melihat kuda itu mendekat. "Siapa?" seseorang berteka-teki. "Darwerdi atau Nugata?" Yang lain tidak sempat menjawab, karena dari tikungan nampak seorang anak muda duduk di punggung kudanya. Kuda itu mengurangi kecepatannya. Bahkan kemudian berhenti di mulut lorong. "Apakah yang kalian tunggu di sini?" bertanya anak muda di punggung kuda itu. "Kami akan pergi ke sawah." Anak muda itu mengangguk-angguk. Namun kemudian, "Tetapi kalian masih saja berkumpul di sini." "Ya. Baru saja kami bertemu dengan Jilitheng," sahut yang lain. "Jilitheng anak Lumban Wetan?" "Ya. Apa keperluannya?" Salah seorang anak muda itu pun kemudian menceritakan tentang dua orang perantau seperti yang dikatakan Jilitheng. Anak muda di punggung kuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Seperti kita masing-masing tidak mempunyai pekerjaan. Biarlah perantau itu mengurus dirinya sendiri." Anak-anak muda di mulut lorong itu tidak menyahut. Mereka memandangi saja ketika kuda itu berderap dan hilang ke dalam padukuhan. Anak-anak muda yang tinggal di mulut lorong itu memandang debu yang masih mengepul. Salah seorang berdesis, "Kuda itulah yang dikatakan kecil, kurus, sakit-sakitan. Seperti gadis perantau itu." Yang lain tidak dapat menahan tertawa mereka. Namun suara tertawa itu pun bagaikan hanyut oleh angin ketika anak muda berkulit kuning itu berkata, "Apa urusan kita dengan kuda Nugata? Marilah, kita pergi ke sawah. Sore nanti kita pergi ke Bukit Gundul. Dawerdi tentu sudah menunggu, kita akan berlatih olah kanuragan." Anak-anak muda itu pun kemudian bersama-sama menyusuri pematang dan berpisah menuju ke sawah masing-masing. Tetapi sawah di Lumban Kulon dan Lumban Wetan memang tidak begitu baik. Tanahnya mulai kering di musim kemarau. Palawija pun tidak dapat tumbuh dengan baik. Bahkan di musim kering yang panjang sawah mereka benar-benar menjadi padang yang gersang sejauh mata memandang. Dalam pada itu Jilitheng telah berada di rumah Ki Buyut di Lumban Kulon. Ki Buyut yang tua, tetapi yang lahir kemudian dari sepasang anak kembar itu, nampaknya memang lebih tua. Apalagi ia nampak selalu bersungguh-sungguh, meskipun sebenarnya hatinya cukup lapang. Kedatangan Jilitheng pun mengejutkan pula. Namun Ki Buyut di Lumban Kulon itu menarik nafas dalam-dalam ketika ia sudah mendengar maksud Jilitheng untuk menghadap. "Kalian membuat aku berdebar-debar," berkata Ki Buyut di Lumban Kulon. "Belum lama aku mendengar peristiwa yang terjadi di lereng bukit itu. Aku kira berita yang kau bawa adalah berita yang berhubungan dengan kematian dua orang yang dibunuh oleh Darwerdi. Apalagi aku mendengar bahwa kau pun pernah dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal." Jilitheng menarik nafas dalam-dalam.
Teringat sekilas, dua orang yang terpaksa dibunuhnya pula, dan yang dengan diam-diam telah dikuburnya sama sekali. Tidak seorang pun yang mengetahuinya, sehingga yang tersebar hanyalah peristiwa yang terjadi atas Darwerdi. Ki Buyut, berkata Jelit Heng kemudian. Peristiwa itu memang telah membuatku hampir pingsan. Tetapi agaknya jika terjadi peristiwa berikutnya yang berhubungan dengan peristiwa itu, tentu akan lebih banyak menyangkut Darwerdi. Ki Buyut mengangguk-angguk. Gumamnya seolah-olah kepada diri sendiri. Karena itu, latihan-latihan yang akan diadakan oleh anak-anak itu mungkin akan dapat berakibat buruk. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Katanya. Kenapa berakibat buruk Ki Buyut? Orang-orang yang memusuhi Darwerdi itu menganggap bahwa kita semuanya telah melibatkan diri, jawab Ki Buyut. Jalan pikiran orang tua itu memang dapat dimengerti. Namun Jelit Heng mencoba untuk menjelaskan. Tetapi Ki Buyut, jika jumlah kami cukup banyak, maka aku kira, orang-orang jahat itu tentu akan segan pula untuk berbuat sesuatu. Meskipun kami belum mumpuni, namun dengan jumlah yang berlipat ganda, mereka tentu akan memperhitungkan pula. Ki Buyut menarik nafas panjang. Masih saja ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Selama ini tidak pernah terjadi malapetaka di padukuhan ini. Tetapi kedatangan orang-orang baru itu membuat aku menjadi cemas. Jelit Heng mengangguk-angguk. Nampaknya Ki Buyut di Lumban Kulon merasa bahwa keadaan terakhir di padukuhannya telah memburuk. Kehadiran orang-orang yang dianggapnya asing memang telah membawa persoalan tersendiri. Termasuk kedatangan Darwerdi. Apakah Ki Buyut juga mencurigai kehadiran Kiai Kanti dan Swasti? Pertanyaan itu mulai merayapi hatinya. Namun ternyata Ki Buyut kemudian berkata, Jelit Heng, aku tidak berkeberatan dengan maksudmu dan kawan-kawanmu untuk membantu kedua orang yang kau sebut perantau itu, jika Buyut Lumban Wetan juga tidak berkeberatan. Tetapi aku berharap bahwa kehadirannya di daerah ini tidak akan menambah persoalan-persoalan baru yang dapat menyulitkan keadaan kita di sini. Jelit Heng mengangguk-angguk. Jawabnya, Ki Buyut, kami akan melihat dengan saksama, apakah yang kira-kira akan dilakukan oleh kedua orang itu. Yang seorang sudah terhitung orang tua, sedang yang satu adalah anaknya, seorang gadis. Aku kira mereka tidak akan menimbulkan persoalan apapun juga di daerah Lumban ini. Syukurlah. Mudah-mudahan untuk seterusnya kita akan dapat hidup tenang dan damai. Hidup seperti yang pernah kita alami dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Di saat pergolakan terjadi di pusat pemerintahan, padukuhan ini tetap tenang. Kami berdua yang kebetulan dilahirkan kembar dan menjadi tetua di Lumban Kulon dan Lumban Wetan berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan tata cara dan kehidupan yang berlaku di daerah kecil ini. Setiap perubahan akan dapat menimbulkan goncangan-goncangan dan bahkan mungkin kekisruhan. Jelit Heng menjadi berdebar-debar. Yang dikatakan itu adalah sikap Ki Buyut di Lumban Kulon. Namun Jelit Heng tidak berputus asa bahwa untuk selanjutnya tidak akan dapat ditembus dengan kenyataan dan harapan-harapan bagi masa datang. Namun sayang sekali, bahwa permulaan itu bersamaan saatnya dengan goncangan ketenangan oleh orang-orang Kendali Putih yang telah berusaha menipu Darwerdi. Namun demikian, izin yang diberikan oleh Ki Buyut itu telah membuat Jelit Heng berbesar hati. Ia memang harus berhati-hati untuk mengayunkan langkah berikutnya. Perubahan-perubahan yang terjadi memang harus dijaga sebaik-baiknya, agar tidak menimbulkan kekisruhan yang mengganggu, apalagi menimbulkan pertentangan-pertentangan di dalam padukuhan yang tenang itu. Dalam pada itu, ketika Jelit Heng mohon diri kepada Ki Buyut, maka terdengar derap kuda memasuki halaman. Nugata yang masih berada di punggung kudanya, mengerutkan keningnya melihat Jelit Heng bersama beberapa orang anak muda duduk di pendapa bersama ayahnya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak tertarik sama sekali dengan persoalan yang dibawa oleh Jelit Heng seperti yang sudah didengarnya di ujung lorong. Sehingga karena itu, maka setelah kudanya diserahkan kepada seorang pembantunya, ia langsung masuk lewat longkangan tanpa berpaling lagi. Jelit Heng dan kawan-kawannya yang berada di pendapa itu hanya memandanginya saja. Mereka menyangka bahwa Nugata memang belum mengetahui persoalannya. Namun mereka pun mengerti bahwa Nugata lebih suka mempersoalkan masalahnya sendiri daripada masalah orang lain. Karena itu Jiteng pun kemudian meninggalkan rumah Ki Buyut di Lumban Kulon itu. Ia ingin segera berbuat sesuatu, sehingga waktunya tidak banyak terbuang. Mulai terbayang di angan-angannya, sebuah gubuk kecil dengan secuil tanah buat halaman dan kebunnya.
Kemudian orang tua itu tentu memerlukan sebidang tanah yang lebih luas bagi sawah dan ladangnya. Namun yang penting bagi Jlit Heng adalah bahwa orang tua dan anak gadisnya itu kemudian akan berjuang menguasai air yang melimpah di lereng bukit itu untuk mengarahkannya ke sawah dan ladangnya yang akan dibuka. Air itu tentu akan dapat dimanfaatkan pula bagi padukuhan Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Parit yang hanya menampung dan mengalir di musim hujan itu tentu akan menjadi basah pula di musim kering. Sementara itu beberapa orang anak muda mengikut Jlit Heng sampai ke sebuah gardu perondaan yang berada di dekat padukuhan kecil yang terletak di batas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Namun padukuhan itu sendiri masih termasuk daerah Lumban Wetan. 1-2 anak muda Lumban Kulon masih tetap bersama mereka. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya, "Jlit Heng, kapan kau akan mulai dengan kerjamu itu?" Anak muda itu berhenti sejenak, namun kemudian ia mulai berkelakar. "Bukankah anak perantau itu seorang gadis yang manis?" "Heh, dari mana kau tahu?" Jlit Heng pura-pura bertanya. Kawan-kawannya tertawa. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat membayangkan wajah gadis itu dengan tepat. Seperti anak-anak muda Lumban Kulon yang tidak ikut bersama mereka, maka bayangan tentang gadis perantau itu adalah sangat buram. Dalam pada itu Jlit Heng pun kemudian berkata, "Besok aku akan mulai. Tetapi tentu hanya sekedar di waktu-waktu senggang dan jika badan tidak terasa penat. Namun demikian, aku tidak sampai hati melihat kedua orang itu terlalu lama berada di hutan itu. Jika udara dingin malam hari mulai menyelimuti pepohonan, maka mereka pun menjadi basah oleh embun." "Apakah laki-laki itu sudah teramat tua?" bertanya seseorang. "Belum tua sekali. Tetapi tenaganya tentu sudah jauh susut," jawab Jlit Heng. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Biarlah aku ikut membantumu di saat-saat senggang pula." Jlit Heng tersenyum kecut. Ia masih sempat pula berkelakar. "Tetapi jangan karena gadis yang manis itu." Suara tertawa terdengar di antara mereka. Tetapi salah seorang dari mereka segera berkata, "Aku akan ke sawah. Pagi ini kerjaku hanya berjalan hilir mudik saja. Bukankah hari ini kita belum akan mulai dengan gubuk itu?" Jlit Heng menggeleng. Jawabnya, "Tentu belum." "Nah, jika kau akan mulai kapan saja, dan jika kau memerlukan aku, panggillah aku. Aku sudah mengatakan bahwa aku bersedia membantu." "Terima kasih," jawab Jlit Heng. "Sekarang, bukankah kita masing-masing mempunyai pekerjaan?" desis anak muda itu. "Silahkan," sahut Jlit Heng. "Aku pun akan pergi ke sawah juga." Anak-anak muda itu pun kemudian meninggalkan Jlit Heng ke pekerjaan masing-masing. Namun mereka telah menyatakan diri, bersedia membantu rencana Jlit Heng, pada saat Jlit Heng akan mulai dan di waktu-waktu mereka yang terluang. Yang tinggal di gardu itu kemudian tinggal Jlit Heng sendiri. Anak-anak Lumban Kulon pun telah pergi pula ke sawah mereka masing-masing. Pada saat Jlit Heng sudah mulai melangkah untuk pergi ke sawahnya pula, tiba-tiba saja ia mendengar seseorang memanggilnya. Dengan serta-merta ia pun berpaling. Dilihatnya Darwardi berjalan tergesa-gesa mendekatinya. Jlit Heng bergeser kembali dan duduk di bibir gardu. Sambil tersenyum ia bertanya, "Kau nampak tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu?" "Aku memang mencarimu," jawab Darwardi. "Mencari aku?" Jlit Heng mengerutkan keningnya. "Apakah kau mempunyai kepentingan?" Darwardi pun kemudian duduk pula di samping Jlit Heng. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia mulai bertanya, "Apakah benar kau bertemu dengan 2 orang perantau di lereng bukit itu?" "Iya, kenapa?" Jlit Heng mengerutkan keningnya. Melangkah memasuki regol halaman rumah Ki Buyut. "Seorang laki-laki tua dan seorang gadis." "Ya." Darwardi mengangguk-angguk. Seperti kepada diri sendiri ia berdesis. "Jadi keduanya masih di bukit itu." "Kau pernah melihat mereka?" Jlit Heng pura-pura bertanya. "Ya. Aku pernah menolong mereka ketika mereka hampir diterkam oleh seekor harimau. Tetapi aneh sekali bahwa keduanya justru berada di hutan yang hampir menelan mereka itu," desis Darwardi. "Apa yang telah terjadi?" Jlit Heng masih berpura-pura. Darwardi pun kemudian bercerita tentang seekor harimau yang garang. Untunglah ia melihatnya dan sempat menolongnya. "Aku kira keduanya telah pergi," gumam Darwardi.
Aku bertemu dengan mereka ketika aku sedang mencari kayu. Kau juga gila. Kenapa kau mencari kayu di hutan yang dapat membahayakan dirimu? Di hutan itu ada beberapa ekor harimau. Dan kedua orang perantau itu nampaknya juga gila seperti kau. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku sudah sering sekali mencari kayu di hutan itu. Bukankah kau tahu juga kebiasaanku itu? Baru sekali aku bertemu dengan seekor harimau yang nampaknya akan berbuat jahat. Tetapi aku dapat memanjat. Dan ternyata harimau itu tidak menunggui aku terlalu lama. Apakah nilai kayu bakar yang kau dapat di hutan itu lebih besar dari nyawamu? Bertanya Darwerdi. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia justru bertanya. Apakah aku akan menukarkan nyawaku dengan kayu bakar? Darwerdi meloncat turun dari bibir gardu sambil bergumam. Kau memang anak yang dungu. Sudah tentu bukan begitu maksudku. Tetapi aku hanya memberimu peringatan bahwa kau dapat saja diterkam harimau. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mudah-mudahan tidak Darwerdi. Kau membuat aku menjadi cemas. Selama ini aku tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi tiba-tiba saja aku menjadi cemas. Nah, katakan pula kepada kedua orang perantau itu. Suruhlah mereka pergi saja dari lereng bukit. Tetapi kalau mereka memaksa untuk tinggal, suruhlah ia mendekati padukuhan ini agar mereka tidak akan menyesal. Jlit Heng mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku akan mencoba memperingatkan mereka, agar mereka tinggal di bawah bukit saja. Darwerdi pun kemudian melangkah pergi sambil berkata. Terserah kepadamu, lalu. Sore nanti aku akan datang ke Bukit Gundul itu. Bukankah anak-anak minta aku memberikan sedikit petunjuk tentang olah kanuragan? Ya. Aku juga akan datang. Tetapi apakah aku mungkin akan dapat berkelahi seperti kau? Darwerdi yang sudah melangkah menjauh berhenti sejenak. Sambil berpaling ia berkata. Kau memang anak yang paling dungu di seluruh Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Sampai mati pun kau tidak akan dapat menyadap ilmu sejauh itu. Bahkan seandainya kau mempunyai seorang guru yang mumpuni sekalipun. Jlit Heng tidak menjawab. Dipandanginya saja Darwerdi yang berjalan menjauh. Namun tiba-tiba saja Jlit Heng berlari-lari menyusulnya sambil berkata. Heh, Darwerdi. Apakah benar Nugata minta kepada ayahnya untuk dibelikan seekor kuda yang besar dan tegar? Darwerdi berhenti. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya. Siapa yang mengatakannya? Anak-anak Lumban Kulon. Itu adalah pertanda bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan lain daripada membicarakan kawan-kawan mereka sendiri. Itu bukan urusanku. Dan aku tidak akan mengurusnya pula meskipun ia akan membeli 10 atau 20 ekor lagi. Jlit Heng berdiri termangu-mangu. Sementara itu Darwerdi pun melangkah pula menjauh dan hilang di tikungan. Sepeninggal Darwerdi, Jlit Heng menggeliat seperti orang yang baru bangun dari tidur yang nyenyak semalam suntuk. Bibirnya nampak tersenyum, namun tidak sepatah kata pun yang diucapkannya meskipun bagi dirinya sendiri. Sejenak kemudian ia pun dengan tergesa-gesa pula meninggalkan tempat itu. Di sepanjang jalan seolah-olah membayang sekilas di kepalanya beberapa orang anak muda yang menarik perhatiannya di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Anak-anak muda yang dengan serta-merta bersedia membantunya. Kemudian wajah yang cerah dan terbuka dari anak Kibuyut di Lumban Wetan yang bernama Kumbara. Disusul kemudian wajah yang acuh tak acuh dari putra Kibuyut di Lumban Kulon. Yang terakhir adalah wajah Darwerdi yang tampan dan bersungguh-sungguh. Jlit Heng melangkah semakin cepat. Sambil tersenyum ia berkata kepada diri sendiri. Lalu bagaimana dengan wajahku sendiri? Seperti kawan-kawannya Jlit Heng pun kemudian menengok sawahnya. Tetapi tidak banyak yang dapat dikerjakan. Sawahnya adalah sawah yang kurang baik seperti pada umumnya sawah di Lumban Wetan dan Lumban Kulon, yang menggantungkan air pada hujan yang jatuh di musim basah. Di siang hari, ketika kawan-kawannya pulang ke rumah masing-masing, maka Jlit Heng pun justru pergi ke sungai. Kepada seorang kawannya ia berpesan agar disampaikannya kepada biungnya, bahwa ia akan mencuci pakaiannya. Tetapi setelah sawah menjadi sepi di panasnya terik matahari, Jlit Heng pun telah pergi menyusuri sungai yang hampir tidak mengalir lagi dan apalagi dibatasi oleh tebing yang tinggi, mendekati bukit yang berhutan dan menyimpan mata air yang deras.
Tidak ada harapan untuk dapat memanfaatkan sungai kecil yang dibatasi oleh tebing itu di musim kemarau. Namun tiba-tiba Jelit Heng berhenti sejenak. Dipandanginya tebing sungai itu serta batu-batu yang berserakan. Katanya di dalam hati. Untuk sementara air yang melimpah itu dapat disalurkan lewat sungai kecil ini. Yang perlu dilakukan kemudian adalah menyekat sungai ini dengan beberapa bendungan untuk menaikkan airnya ke sawah. Tetapi Jelit Heng tidak yakin bahwa itu adalah cara yang terbaik. Mungkin Kiai Kanti mempunyai cara tersendiri. Dengan berlari-lari kecil, Jelit Heng memanjat tebing di antara pepohonan hutan. Setelah meloncati batu-batu padas yang terjal dan memanjat lereng yang bagaikan dinding, akhirnya ia sampai ke dataran di tepi kolam yang berair melimpah. "Oh, marilah Nger," Kiai Kanti mempersilahkan. Jelit Heng mengangguk hormat. Sekilas ia memandang ke sekelilingnya. Dilihatnya Swasti sedang duduk membersihkan buah gayam yang sudah tua dengan belanga yang dibawanya. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Meskipun Swasti tidak mengacuhkannya seperti biasa, tetapi seolah-olah ia baru dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas saat itu. Tetapi ia tidak berani terlalu lama memandanginya, karena ia pun kemudian dipersilahkan oleh Kiai Kanti duduk di atas sebuah batu yang nampaknya telah disediakan. "Silahkan. Aku memang telah menyediakan beberapa tempat duduk yang khusus," berkata Kiai Kanti sambil tersenyum. "Kiai," berkata Jelit Heng setelah mereka duduk berhadapan. "Aku telah menghadap Ki Buyut Lumban Wetan dan Lumban Kulon." Keduanya menyatakan tidak berkeberatan untuk mengizinkan Kiai membuat sebuah gubuk kecil di lereng bukit. Namun persoalannya, setiap orang mencemaskan nasib Kiai berdua, jika seekor harimau datang menerkam Kiai atau Swasti. "Aku memang menunggu seekor harimau yang akan menerkam aku," tiba-tiba saja Swasti menggeram. Jelit Heng memandang Swasti sejenak. Tetapi Swasti tetap duduk sambil membersihkan buah gayam yang akan direbusnya, tanpa mengangkat wajahnya. Kiai Kanti tersenyum melihat sikap anak gadisnya. Namun kemudian katanya, "Kau salah mengerti Swasti. Tentu saja maksud Angger yang memilih mempergunakan gelar Jelit Heng ini bukan benar-benar mencemaskan nasib kita berdua jika ada seekor harimau yang tersesat kemari. Tetapi bukankah kita tidak akan menepuk dada di hadapan orang-orang Lumban sambil mengatakan bahwa kami tidak takut menghadapi harimau, bahkan sepasang sekalipun? Jika ada kesan demikian, maka orang-orang Lumban tentu akan mencurigai kita, sehingga maksud kita untuk menemukan tempat baru yang tenang dan wajar, seperti kehidupan orang banyak dalam hubungan bertetangga tentu akan menjadi baur lagi. Orang-orang Lumban akan menganggap kita orang lain, atau orang yang tidak sewajarnya berada dalam pergaulan di antara mereka." Swasti masih tetap pada sikapnya. Ia sama sekali tidak mengangkat kepalanya dan apalagi berpaling. "Karena itu Nger," berkata Kiai Kanti. "Peringatan itu tentu seharusnya kita perhatikan. Kita harus melakukan sesuatu yang dapat mereka mengerti tanpa menimbulkan masalah baru." "Kiai," berkata Jelit Heng. Darwerdi menyarankan, agar Kiai tinggal dekat dengan padukuhan, sehingga tidak akan mendapat gangguan binatang buas di hutan ini. Tetapi aku berpikir, jika demikian, maka usaha Kiai tentu akan sedikit terganggu oleh jarak. "Kau benar Nger. Usahaku mengalirkan sekaligus menguasai air itu akan menjadi semakin berat, karena aku tidak dapat menungguinya setiap saat. Karena itu Kiai, untuk memenuhi keduanya, aku berpendapat bahwa sebaiknya Kiai membuat sebuah padepokan kecil di bawah bukit ini. Jarak antara gubuk yang akan dibangun dengan belumbang ini tidak terlalu jauh, sementara kecurigaan dan kecemasan orang-orang Lumban sudah berkurang." Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dipandanginya Swasti sejenak. Tetapi ia nampaknya tidak mendengarkan percakapan itu. "Anak bengal," desis Kiai Kanti lirih. "Selebihnya Kiai," berkata Jelit Heng kemudian. "Sebelum Kiai berhasil menyusun jalur parit yang sesuai dengan keinginan Kiai, maka apakah Kiai sependapat, jika kita memanfaatkan sungai kecil yang hampir kering itu untuk menampung air yang melimpah itu?" Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Sementara Jelit Heng meneruskan, "Kita akan dapat menyekat sungai itu di beberapa tempat dengan bendungan-bendungan kecil dan mengangkat airnya ke sawah dan ladang." Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu terdengar Swasti berkata dengan nada dalam, "Tentu untuk kepentingan orang Lumban." Jelit Heng mengerutkan keningnya. Sekilas dilihatnya wajah Kiai Kanti yang buram.
Namun kemudian orang tua itu tertawa kecil sambil berkata, "Angger, setiap orang dilandasi oleh kepentingan diri yang dapat sama, tetapi dapat berbeda dengan orang lain. Yang berbeda itu kadang-kadang dapat menimbulkan persoalan jika yang satu memaksakan kepentingannya sendiri terhadap yang lain. Tetapi yang mempunyai kepentingan yang sama pun dapat juga berbenturan karena mereka berebut kepentingan." Jlit Heng termangu-mangu mendengar kata-kata Kiai Kanti. Tetapi ia masih tetap menunggu penjelasannya. "Angger, dengan jujur aku ingin mengatakan bahwa penguasaan air yang melimpah itu pertama-tama tentu karena kepentingan pribadiku. Aku berjalan menyusuri arus di bawah tanah dengan suatu keinginan untuk menemukan air, syukur sumbernya untuk mengaliri suatu padepokan yang akan aku bangun kemudian. Dan atas petunjuk Angger, aku dapat sampai ke tempat ini." Kiai Kanti berhenti sejenak, lalu, "Karena itulah maka sampai saat ini aku masih memimpikan sebuah padepokan yang dikelilingi oleh tanah persawahan dan ladang secukupnya, yang dialiri oleh air tanpa henti di segala musim. Bahkan jika mungkin sebuah belumbang untuk memelihara jenis-jenis ikan yang dapat menghiasi halaman dan kebun, tetapi juga dapat menghasilkan bagi hidup kami sehari-hari." Jlit Heng mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud Kiai Kanti sehingga karena itulah maka ia tidak memotong kata-kata orang tua. "Meskipun demikian Ger," berkata Kiai Kanti selanjutnya, "aku sudah barang tentu tidak akan dapat ingkar pada suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu bagi kepentingan lingkungannya. Dalam hal ini, sudah tentu adalah lingkunganku yang baru. Karena itu, maka aku tidak berkeberatan untuk menyalurkan air ke dalam sungai kecil itu, setelah melalui padepokan yang masih ada di dalam angan-anganku itu." Jlit Heng masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku mohon maaf Kiai jika ada sesuatu yang kurang sesuai dengan jalan pikiran Kiai. Tetapi menurut pendapatku, apa yang Kiai katakan itu pun merupakan pemecahan yang baik. Air itu akan mengalir ke sawah ladang di sekitar padepokan Kiai, akan dialirkan atau katakan dengan istilah lain, akan dibuang ke sungai kecil itu." Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil tersenyum ia menjawab, "Ya, begitulah kira-kira. Jadi menurut Kiai, yang manakah yang akan kita kerjakan lebih dahulu? Menguasai dan mengarahkan arus air itu, atau membuat suatu padepokan dengan membuka hutan di lereng bukit ini lebih dahulu?" Kiai Kanti termenung sejenak. Kemudian katanya masih sambil tersenyum, "Kau memang cerdik Ger. Aku menjadi bingung untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi nampaknya aku harus menjawab, bahwa aku akan berusaha menguasai air lebih dahulu meskipun aku belum mempergunakannya, karena sawah dan ladang itu memang belum ada. Tetapi aku ingin mendapat gambaran tentang sawah dan ladang itu kelak sehingga arus air itu sudah dapat ditentukan, tanpa menunggu sawah dan ladang itu sendiri." Jlit Heng pun tersenyum pula. Jawabnya, "Kira-kira memang demikian Kiai. Kita akan segera menanam patok." Dalam pada itu wajah Swasti pun menjadi gelap. Dengan demikian, maka orang-orang Lumban mungkin akan mempergunakan air itu lebih dahulu sebelum Kiai Kanti mempergunakannya. Tetapi Swasti tidak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga ia harus mempertimbangkan kesediaan Jlit Heng untuk membantu membuat sebuah gubuk yang dapat dipergunakannya untuk sementara, sebelum mereka dapat membangun sebuah padepokan yang tentu akan memerlukan waktu yang panjang. Dalam pada itu, Jlit Heng pun kemudian minta diri setelah ia berjanji untuk datang di hari berikutnya bersama 1-2 orang kawannya. "Besok kita akan mulai Kiai," berkata Jlit Heng sambil melangkah. "Terima kasih Ger. Aku senang sekali." Jlit Heng tersenyum. Ketika ia berpaling memandang Swasti, gadis itu sama sekali tidak beringsut. "Aku minta diri Swasti." Tanpa mengangkat wajahnya gadis itu menjawab, "Terima kasih." Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun juga tentang anak gadisnya itu. Seperti yang dikatakan Jlit Heng, maka ia pun telah bersetuju dengan 4 orang kawannya yang sudah sempat membantunya untuk datang di lereng bukit itu menjelang matahari terbit. Namun di sore hari, ketika anak-anak muda berkumpul di dekat bukit pada siang gundul, Jlit Heng tidak mengatakannya kepada orang lain. Kepada keempat kawannya itu ia berkata, "Jangan terlalu banyak lebih dahulu. Kita akan menjajaki, apakah yang akan kita kerjakan." Seperti yang dijanjikan, Darwardi telah datang pula ke tempat itu.
Ia bersedia untuk mengajari anak-anak muda dari Lumban Kulon dan Lumban Wetan untuk berlatih dalam olah kanuragan. Bagaimana ia dapat mengajari anak-anak muda ini, berkata Jelit Heng di dalam hatinya ketika ia melihat anak-anak muda yang jumlahnya terlalu banyak. Namun ternyata bahwa Darwerdi mempunyai kebijaksanaan tersendiri. Ketika anak-anak sudah berkumpul di tempat itu, maka ia pun berdiri di atas sebuah batu padas dan mengucapkan sesorah singkat. Ia bersiap memberikan tuntunan olah kanuragan, tetapi anak-anak muda Lumban harus bersungguh-sungguh. Anak-anak muda Lumban menjawab saur manuk. Tetapi tidak mungkin untuk berlatih bersama dalam jumlah ini, berkata Darwerdi. Aku akan membagi menjadi 3 kelompok besar. Kelak, jika kalian akan mempelajari ilmu yang lebih dalam lagi, kelompok-kelompok itu akan terbagi menjadi semakin kecil. Darwerdi pun kemudian membagi anak-anak muda Lumban itu menjadi kelompok besar yang setiap kali akan diajarinya berurutan kelompok demi kelompok. Yang kemudian menjadi persoalan bagi Jelit Heng, bagaimana ia dapat berbuat di antara anak-anak muda itu, sehingga Darwerdi tidak dapat mengenali tata geraknya. Betapapun ia memperbodoh diri dalam sikap pura-pura namun ia masih juga cemas, bahwa Darwerdi akan dapat melihat, bahwa sebenarnya ia sudah mempunyai bekal ilmu olah kanuragan. Mudah-mudahan aku berhasil mengelabuinya, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Karena itulah, maka di hari itu, Jelit Heng yang mendapat giliran di hari ketiga, justru memperhatikan dengan saksama, bagaimana anak-anak muda Lumban yang belum memiliki bekal sama sekali itu mengikuti tuntunan Darwerdi. Kadang-kadang Jelit Heng harus menahan senyum melihat gerak-gerak yang menurut pendapatnya aneh dan lucu. Tetapi ia sadar, bahwa sikap yang demikian itulah yang harus dilakukannya pula. Ternyata bahwa di hari itu anak-anak Lumban telah berlatih dengan sebaik-baiknya. Rasa-rasanya matahari terlalu cepat turun dan hilang di balik pegunungan, sehingga waktu rasa-rasanya berjalan terlampau laju. Jelit Heng memperhatikan perkembangan keadaan di Lumban itu dengan pertimbangan yang dalam. Ia tidak dapat mengesampingkan pendapat Ki Buyut di Lumban Kulon, bahwa latihan-latihan itu akan dapat dianggap oleh orang-orang yang memusuhi Darwerdi, seolah-olah setiap anak muda di Lumban telah melibatkan diri. Tetapi ini adalah suatu permulaan dari perubahan-perubahan yang akan terjadi di Lumban, berkata Jelit Heng kepada dirinya sendiri. Dengan perubahan-perubahan yang sedikit demi sedikit, maka akhirnya Lumban tidak akan tenggelam di dalam suasana masa lampau tanpa menghiraukan masa depannya. Selebihnya Jelit Heng memang mengharap, bahwa perhatian anak-anak muda kebanyakan akan tertuju pada olah kanuragan. Hanya anak-anak muda dalam jumlah yang terbatas sajalah yang akan memperhatikan 2 orang perantau yang akan membuka sebuah padepokan di lereng bukit. Tetapi pada saatnya, semuanya akan diperlukan, berkata Jelit Heng di dalam hatinya. Untuk menguasai air itu diperlukan semua orang di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di dini hari berikutnya, Lumban bersama 4 orang kawannya, dengan diam-diam telah pergi ke bukit dengan membawa beberapa macam alat yang akan dipergunakan untuk membangun sebuah gubuk kecil. Tidak seperti yang biasa dilakukan oleh Jelit Heng jika ia memanjat seorang diri, melalui tebing-tebing curam dan meloncati batu-batu padas, tetapi ia memilih jalan setapak yang lebih baik agar kawan-kawannya tidak mengalami kesulitan meskipun dengan demikian perjalanan mereka akan bertambah panjang. Keempat kawan Jelit Heng itu menjadi heran ketika mereka melihat dan kemudian diperkenalkan kepada Swasti. Mereka menyangka Swasti adalah seorang gadis perantau yang kusut, kurus dan sakit-sakitan. Tetapi ternyata Swasti adalah gadis yang nampak sehat dan segar, meskipun pemalu. Seperti yang aku janjikan kemarin Kiai, berkata Jelit Heng kemudian. Kami akan dapat mulai dengan kerja ini. Terima kasih Nger. Terima kasih. Tetapi apakah yang dapat aku pergunakan untuk menyediakan minum jika kalian haus, dan apa pula yang ada padaku, jika Angger menjadi letih dan lapar? Jelit Heng tertawa mendengar pertanyaan Kiai Kanti. Jawabnya. Tentu kami mengerti Kiai, bahwa Kiai tidak akan dapat menyediakannya buat kami. Tetapi sudah barang tentu kami tidak akan mengharapkan sesuatu yang akan dapat menyulitkan Kiai. Jika Swasti mendapatkan banyak gayam dan merebusnya, itu pun sudah memadai buat kami semuanya, karena kami pun senang sekali makan gayam rebus. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Terima kasih Nger. Terima kasih. Dalam pada itu, maka Jiteng pun segera mengajak kawan-kawannya untuk mulai bekerja.
Yang pertama-tama mereka lakukan adalah memotong dahan-dahan kecil dan diruncingkannya ujungnya untuk membuat patok-patok yang akan menandai daerah yang akan dibangun untuk sebuah padepokan kecil. Dengan patok-patok itu, maka sudah akan didapat gambaran, apakah yang akan terjadi kelak di lereng bukit itu. Sehingga dengan demikian, maka arus air yang akan mengalir lewat padepokan itu pun akan dapat pula ditentukan arahnya. Kiai Kanti pun ikut serta pula membuat patok-patok kayu dan menyiapkan sebuah rancangan yang mereka perbincangkan bersama sambil memotong dan meruncingkan patok-patok kayu itu. Aku kira sudah cukup untuk kali ini, berkata Jelit Heng kemudian. Marilah kita turun dan menanam patok-patok ini setelah kita memperhitungkan segala segi dan kemungkinannya. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Di luar sadarnya ia berpaling kepada Swasti yang duduk di muka perapian. Meskipun Swasti tidak berpaling, karena sikapnya yang seolah-olah acuh tidak acuh, tetapi orang tua itu melihat bahwa ada sesuatu yang terasa tergetar di hati gadisnya. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil berbisik. Bagaimana pikiranmu tentang rencana ini? Ayah lebih senang berbicara dengan anak itu daripada dengan aku, sungut gadis itu. Ah, jangan begitu Swasti. Bukankah kita berterima kasih atas uluran tangan yang diberikan oleh Angger Jelit Heng? Dan kau sudah mendengar pula pengakuannya serba sedikit, kita pun harus memperhitungkannya pula. Ia bukan anak lumban seperti yang lain-lain. Tentu ia pun mempunyai perhitungan yang mapan, bukan sekedar ikut-ikutan seperti anak-anak muda lumban yang lain. Justru karena itu ayah. Mungkin kita akan terjebak pada rencananya. Jangan terlampau berprasangka Swasti. Tetapi bahwa ia telah mencoba menjajaki kemampuanmu itu ada pula baiknya. Ia tidak akan menganggap kita sekedar penurut yang tidak mempunyai sikap. Tetapi sampai sekarang ayah benar-benar seorang penurut, desis Swasti. Itu pun telah aku perhitungkan Swasti. Ia lebih banyak kesempatan bergaul dengan orang-orang lumban, dengan Ki Buyut dan anak-anak mudanya. Tentu sikap dan pandangannya mempunyai hubungan dengan lingkungan yang sedang dihayatinya sekarang. Swasti tidak menjawab lagi. Pandangan matanya seolah-olah telah terlekat pada perapian yang menyala di tungku yang dibuatnya dari batu. Hati-hatilah tinggal di sini Swasti. Aku akan turun bersama anak-anak muda itu. Tentu tidak terlalu jauh, karena aku tidak ingin membuat padepokan di dekat salah satu dari padukuhan kecil yang termasuk Lumban Wetan atau Lumban Kulon. Swasti mengangguk kecil. Meskipun ia tidak mengatakannya, tetapi Kiai Kanti dapat merasakan bahwa gadis itu masih belum puas dengan jawaban-jawaban yang telah diberikannya. Namun Kiai Kanti pun tidak akan memperbincangkan terlalu panjang. Jelit Heng dan kawan-kawannya telah menunggu sambil mengikat patok-patok kayu yang telah mereka siapkan. Ketika Kiai Kanti mendekati anak-anak muda lumban, maka anak-anak muda itu sudah selesai mengikat patok kayu yang akan mereka bawa turun untuk menelusuri tempat seperti yang sudah mereka perbincangkan. Tempat yang barangkali paling baik untuk membuat sebuah padepokan. Masih di lereng bukit, tetapi di tempat yang datar dan agak luas. Di bawah dataran itu akan dapat dibuka selembar tanah persawahan dan ladang yang cukup. Bagaimana dengan Swasti? Jelit Henglah yang kemudian bertanya. Biarlah ia merebus gayam dan barangkali merebus air yang akan dapat kita minum, meskipun benar-benar hanya air putih, jawab Kiai Kanti. Tetapi, apakah itu tidak berbahaya baginya, bertanya anak muda yang lain. Ia pandai memanjat, jawab Kiai Kanti. Jika ada binatang buas mendekat, maka ia akan memanjat dan tidur di atas dahan sampai binatang itu pergi. Dan aku kira jarang sekali ada seekor binatang buas yang mendekati manusia jika tidak terpaksa sekali. Seperti yang pernah aku ceritakan, potong Jelit Heng. Kawan-kawannya hanya mengangguk-angguk kecil. Sekilas dipandanginya Swasti yang sama sekali tidak acuh terhadap mereka yang sibuk dengan kerja itu, namun ada semacam kekhawatiran untuk meninggalkan gadis itu seorang diri. Tetapi ketika anak-anak muda itu melihat ayah Swasti tidak mencemaskannya, maka mereka pun mencoba untuk tidak mencemaskannya pula. Sejenak kemudian, maka Kiai Kanti, Jelit Heng dan beberapa orang kawannya telah meninggalkan tempat itu, sementara Swasti masih tetap duduk di tempatnya tanpa berpaling. Beberapa saat lamanya, Jelit Heng dan kawan-kawannya menuruni tebing. Seperti saat mereka memanjat naik, maka Jelit Heng telah memilih jalan yang paling mudah untuk dilalui, karena kawan-kawannya bukannya orang terlatih untuk mendaki bukit, menuruni lereng terjal dan keterampilan kanuragan yang lain.
Tetapi mereka tidak perlu mencari-cari lagi. Mereka telah membicarakan bagian yang manakah yang akan mereka tandai sebagai tempat yang akan dibangun sebuah padepokan dan kelak di bawahnya untuk membuka tanah persawahan dan ladang. Dalam pada itu, Swasti masih tetap duduk di muka perapiannya. Ia mencoba memikirkan masa depan yang belum terbentuk baginya. Namun sebagai seorang gadis, maka ia pun mulai berangan-angan. Sekali-kali tangannya menyentuh ranting-ranting kecil yang sedang menyala. Dengan jari-jarinya yang panjang gadis itu kemudian bermain dengan bara-bara kecil yang pecah menjadi abu yang panas. Tetapi tangan Swasti agak terbiasa dengan panas di padepokannya yang lama. Ia berlatih dengan pasir. Mula-mula pasir di tepian sungai. Jika tidak seorang pun yang ada di tepian, maka mulailah ia menusuk-nusuk pasir dengan jari-jarinya. Namun kemudian ayahnya memberikan latihan-latihan yang lebih berat. Pasir itu dipanasinya dan latihan-latihan berikutnya dilakukan di tempat tersembunyi. Karena itulah, maka jari-jari Swasti bukannya jari-jari seorang gadis yang halus dan lentik. Namun setiap orang tentu mengira bahwa gadis itu terlalu banyak bekerja berat, sehingga jari-jarinya menjadi kasar. Namun dalam pada itu, Swasti terkejut ketika ia mendengar desir mendekat. Telinganya yang terlatih segera mengetahui bahwa seseorang sedang berjalan ke arahnya. Bukan seseorang yang dengan bersembunyi merunduknya, tetapi seseorang yang berjalan agak cepat. Swasti selalu ingat pesan ayahnya, agar ia tidak memperlihatkan kemampuannya kepada orang-orang lain. Bahkan ayahnya pun selalu berusaha untuk merendahkan diri dalam olah kanuragan. Karena itulah, maka untuk mempersiapkan diri, ia berpura-pura melakukan sesuatu. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah mengambil seonggok kayu kering untuk dibawa ke dekat perapian. Tetapi Swasti kemudian berdiri tegak sambil menggeliat setelah ia melemparkan seonggok kayu itu. Bagaimanapun juga gadis itu harus mempersiapkan diri, karena yang ada di tempat itu hanyalah ia sendiri. Tanpa ayahnya dan tanpa orang lain. Swasti tahu pasti dari arah mana suara itu datang. Dan ia pun ternyata telah berdiri menghadap ke arah itu. Tetapi Swasti menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang yang menyibakkan dedaunan. Seseorang yang pernah dilihatnya di saat ia datang lewat bulak persawahan di Lumban. Kemudian orang itu datang lagi untuk menolongnya dari kegarangan seekor harimau hampir bersamaan waktunya dengan kedatangan Jelit Heng. Tetapi karena Jelit Heng kemudian berhasil melihat permainan ayahnya yang menekan pusat nadinya, sehingga ia tidak dapat berbuat banyak, maka Jelit Heng sama sekali tidak menampakkan dirinya pada saat itu. Darwerdi, ia berdesis di dalam hatinya. Sementara itu Darwerdi telah berdiri termangu-mangu. Dilihatnya Swasti menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa menyapanya. "Heh, bukankah kau gadis perantau itu?" Darwerdilah yang kemudian bertanya. "Ya," jawab Swasti pendek. Darwerdilah yang kemudian bertanya. "Di mana kakek tua itu?" "Pergi." Darwerdi mengerutkan keningnya. Jawab gadis itu terlalu pendek bagi pertanyaan-pertanyaannya. Namun Darwerdi mencoba untuk mengerti bahwa gadis itu tentu jarang bergaul dan merasa rendah diri. "Kemana kakek tua itu?" "Maksudku, pergi kemana?" desak Darwerdi. Swasti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun mengerti bahwa kehadirannya tentu bukannya rahasia lagi bagi orang-orang Lumban. Ternyata Jelit Heng telah membawa kawan-kawannya dan bahkan ia sudah minta izin kepada Ki Buyut di Lumban Wetan dari Lumban Kulon. Karena itu, maka jawabnya kemudian. "Ayah pergi bersama Jelit Heng." Dengan Jelit Heng, Darwerdi mengerutkan keningnya. "Hanya berdua?" "Tidak," jawab Swasti masih terlalu pendek, sehingga Darwerdi mendesaknya. "Dengan siapa lagi?" "Anak-anak muda dari Lumban. 3 atau 4 orang." Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mendengar rencana Jelit Heng untuk membantu orang tua itu membuat sebuah gubuk kecil. "Dan kau sekarang sendiri?" bertanya Darwerdi tiba-tiba. Swasti menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian sambil mengangguk ia menjawab. "Ya, aku seorang diri." "Gila. Kau sudah gila. Dan kakek itu pun sudah gila. Bukankah kau hampir mati dikunyah harimau saat kau datang beberapa hari yang lalu? Dan sekarang kau ditinggalkan seorang diri di sini?" Swasti kebingungan sejenak. Tetapi jawabnya kemudian seperti yang sering diucapkan ayahnya. "Aku dapat memanjat."
Jika ada seekor harimau yang datang, aku akan memanjat pohon itu sampai harimau itu pergi. Kalian memang orang-orang yang tidak mengerti bahaya yang selalu merundukmu. Kedunguanmu itu dapat membunuhmu. Swasti tidak menjawab. Tetapi kepalanya tunduk semakin dalam. Sekali-kali ia memandang ujung kaki Darwerdi. Meskipun kaki itu kotor oleh lumpur, namun ia melihat kulit anak muda itu agak berbeda dengan kebanyakan anak-anak muda Lumban. Kulit Darwerdi nampak lebih kuning dan cerah. Tetapi Swasti tidak berani mengangkat wajahnya dan memandang tubuh Darwerdi lebih tinggi lagi, selain mata kakinya. Sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini, berkata Darwerdi tiba-tiba. Daripada kalian membuat gubuk kecil di antara daerah perburuan beberapa ekor harimau, kenapa kalian tidak tinggal saja dekat padukuhan? Apakah Jelit Heng tidak pernah mengatakannya demikian? Swasti mengangguk kecil. Jawabnya. Ya. Ya. Iya, apa yang kau maksud? Dan ia pun ternyata telah berdiri menghadap ke arah itu. Jelit Heng pernah berkata demikian. Darwerdi menarik nafas dalam-dalam. Gadis ini agaknya terlalu sulit untuk diajak berbicara. Karena itu, maka katanya. Ke arah mana kakek itu pergi? Swasti termangu-mangu sejenak. Namun tatapan matanya mengarah ke semak-semak yang tersibak. Kesana maksudmu, desak Darwerdi. Swasti mengangguk kecil. Darwerdi tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa minta diri, ia pun segera meloncat menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul perdu di antara pepohonan hutan, dan kemudian menghilang. Sejenak Swasti termangu-mangu. Darwerdi mempunyai kelainan dengan anak-anak muda di Lumban. Sikapnya, kata-katanya dan pakaiannya. Jelit Heng juga bukan anak Lumban, tiba-tiba saja Swasti memperbandingkan keduanya di luar sadarnya. Tetapi Jelit Heng telah luluh dan menyatu dengan anak-anak muda Lumban, sedangkan Darwerdi nampaknya masih tetap memelihara jarak itu. Swasti mengerutkan keningnya sejenak. Kemudian ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi apakah Darwerdi mengenal siapakah Jelit Heng sebenarnya? Namun dalam pada itu, ketika Swasti menyadari apakah yang sedang diangan-angankan, wajahnya terasa menjadi panas. Meskipun tidak ada seorang pun, tetapi rasa-rasanya setiap lembar daun memandanginya sambil tersenyum. Seekor burung yang berkicau di atas dahan yang rendah rasa-rasanya telah menyindirnya dengan lagu yang nyaring. Pergi, pergi kau, bentak Swasti sambil melempar burung itu dengan kerikil. Burung itu meloncat ke dahan yang lebih tinggi. Tetapi Swasti tidak menghiraukannya lagi ketika burung itu kemudian berkicau lebih keras. Sementara itu Darwerdi telah menuruni tebing bukit itu dengan tergesa-gesa. Dengan mudah ia dapat mengikuti arah Jelit Heng bersama Kiai Kanti dan beberapa orang anak muda Lumban. Sehingga karena itu, maka sejenak kemudian Darwerdi telah menemukannya. Ketika Darwerdi muncul dari balik gerumbul, maka Jelitan pun menyapanya. Hei, marilah Darwerdi. Kami sudah mulai. Darwerdi tidak segera menjawab. Tetapi diperhatikannya tempat di sekitarnya. Ia melihat beberapa batang patok telah ditancapkan di antara pepohonan hutan. Jadi, kalian akan tetap membuat gubuk itu di sini? Bertanya Darwerdi. Ya. Tempat ini sudah cukup rendah. Jika Kiai Kanti ingin pergi ke padukuhan, maka ia tinggal menuruni beberapa lapis padas. Tetapi tempat ini tetap merupakan tempat yang berbahaya. Setiap kali seekor harimau akan lewat, Darwerdi berhenti sejenak. Tetapi ketika Kiai Kanti akan menjawab, Darwerdi mendahului. Kau tentu akan mengatakan bahwa kau dan gadis itu dapat memanjat. Dan barangkali kau akan menceritakan sebuah dongeng tentang seekor harimau yang terasing karena menerkam seseorang. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil berkata, Ya, Yang Ger. Aku memang akan berkata begitu. Tetapi saat kau datang, hampir saja kau diterkam seekor harimau jika aku tidak datang menolongmu. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Katanya tersendat-sendat. Benar Ger. Dan aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah pernah terjadi itu. Tetapi kau tidak memperbaiki kesalahan yang pernah kau lakukan. Apakah untungmu membuat gubuk di sini? Apakah tidak lebih baik jika kau tinggal di padukuhan? Kau dapat memilih apakah kau ingin tinggal di Lumban Wetan atau di Lumban Kulon. Kiai Kanti termangu-mangu. Namun katanya kemudian,
Angger Darwerdi. Aku tidak mempunyai secabik tanah pun di daerah Lumban. Di sini aku akan berusaha untuk membuka hutan tanpa merugikan siapapun juga, selain belas kasihan Angger Jlitheng dan kawan-kawannya, yang bersedia membantu kami. Kau orang aneh kakek. Kau perantau yang bernasib kurang baik. Tetapi kau menganggap dirimu seorang kesatria yang sungkan menerima belas kasihan orang lain. Bukankah belas tenaga dan sebidang tanah tidak banyak bedanya? Kiai Kanti menundukkan kepalanya. Pikirkan kakek. Ketika aku bertemu dengan kau untuk pertama kali, aku sudah mengatakan bahwa kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Harga diri atau mungkin kepuasan untuk mengalami suatu penderitaan seperti yang sering dilakukan oleh para petapa dengan gegayuhan tertentu. Tetapi apakah kau pernah memikirkan anak gadismu yang malang itu? Kiai Kanti tidak segera menjawab. Namun kepalanya terangguk-angguk kecil. Tetapi terserah kepadamu. Pendidikan seseorang kadang-kadang sulit dimengerti oleh orang lain, termasuk pendirianmu. Jlitheng dan kawan-kawannya telah menaruh belas kasihan kepadamu, tetapi tanpa mempergunakan otaknya. Mereka sudah berbangga bahwa mereka dapat menolongmu. Tetapi mereka tidak memikirkan kelanjutan hidupmu dan hidup anak gadismu itu. Kiai Kanti masih menunduk. Jlitheng dan kawan-kawannya hanya berdiam diri sambil mengangguk-angguk kecil. Tetapi Darwerdi tidak tinggal lebih lama lagi. Sekali lagi ia berkata, pikirkan. Jangan terlalu bodoh dengan mempercayai cerita tentang seekor harimau yang terasing. Jangan membiarkan dirimu merasa bahagia oleh penderitaan hidup dan kesulitan rohaniah yang dialami anak gadismu. Orang-orang masih akan memberi kesempatan. Darwerdi tidak menunggu Kiai Kanti menjawab. Ia pun kemudian meninggalkan Kiai Kanti yang berdiri termangu-mangu. Salah seorang kawan Jlithenglah yang memecahkan kesenyapan. Aku kira, apa yang dikatakan oleh Darwerdi itu benar. Jlitheng mengangguk-angguk. Jawabnya. Mungkin benar. Tetapi kita sudah mulai dengan kerja ini. Sebaiknya kerja ini kita lanjutkan. Kelak jika ada pertimbangan lain dari Kiai Kanti terserah sajalah. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Dengan ragu-ragu ia menyahut. Aku kira demikian Ger. Aku ingin meneruskan kerja ini sampai pada suatu saat hatiku menjadi teguh atau sama sekali aku ingin merubah sikapku ini. Kawan-kawan Jlitheng pun tidak menyahut. Bagi mereka, persoalan itu segera mereka lupakan. Yang mereka lakukan kemudian adalah menanam patok-patok sesuai dengan tempat-tempat yang ditunjuk oleh Jlitheng setelah dibicarakan dengan Kiai Kanti. Nah, berkata Jlitheng kemudian. Dengan patok-patok itu kita akan mendapat gambaran bagaimanakah wujud padepokan kecil yang akan Kiai bangun di dataran yang tidak terlalu luas di lereng bukit ini. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya. Aku tidak dapat memimpikan bahwa seumurku padepokan itu sudah akan siap. Kenapa tidak Kiai? Di sini Kiai tidak begitu sulit mencari batu untuk dinding halaman padepokan Kiai, meskipun harus mengumpulkan dari daerah yang agak luas di sekitar tempat ini. Rumah dan kelengkapannya akan dibangun dengan kayu yang melimpah di hutan ini meskipun bukan kayu yang terbaik, sahut Jlitheng. Kiai Kanti tidak menyahut. Ia hanya mengangguk-angguk kecil. Namun ia merasa betapa unsur kemanusiaan masih nampak jelas di padukuhan Lumban. Bahkan Jlitheng, yang bukan orang Lumban pun adalah seorang yang sangat baik bagi sesama. Meskipun demikian Kiai Kanti tidak menutup pengamatannya yang kadang-kadang tersembul di permukaan pertimbangannya. Bukan mustahil bahwa orang-orang Lumban yang berbuat baik kepadanya, termasuk Jlitheng itu tidak mempunyai pamrih apapun juga. Itu sudah wajar, berkata Kiai Kanti. Tetapi jika pamrih itu akan saling menguntungkan, maka sudah barang tentu, tidak akan ada keberatan apapun juga bagiku. Dalam pada itu, maka yang dikerjakan oleh Jlitheng dan kawan-kawannya pada hari itu adalah baru menanam beberapa buah patok. Mereka masih akan menunggu Jlitheng dan Kiai Kanti yang akan memperhitungkan pengendalian air, sehingga yang akan mereka kerjakan di keesokan harinya, barulah membuat patok-patok juga. Setelah Kiai Kanti dan Jlitheng mendapat kepastian arah air yang melimpah dari belumbang di lereng bukit itu, maka mereka baru akan menanam patok-patok berikutnya. Sebelum Jlitheng dan kawan-kawannya kembali ke padukuhan, maka mereka masih sempat singgah sejenak di pinggir belumbang untuk mendapat beberapa buah gayam yang direbus oleh Swasti. Bersambung ke bab 7.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.